Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik ya. Apakah anak-anak sehat semuanya? Alhamdulillah kalau sehat ya. Kita harus menjaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya, alhamdulillah ya. Kalau bisa dipertahankan masuk semua ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Siapa yang tadi berangkat lebih awal? Mas Faro. Silahkan Mas Faro untuk memimpin doa ya. Bisa dimulai dari sekarang. Amin. Terima kasih Mas Faro. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya? Tunjuk jari. Oh ya, Mbak Iva. Silahkan Mbak Iva. Ya, terima kasih Mbak Iva. Anak-anak, kita kan telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang kita mulai masuk ke pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar mengenai IPA. Siapa yang tahu kita akan belajar tentang apa? Betul, kita akan belajar mengenai sistem tata surya. Sekarang anak-anak perhatikan gambar di samping ini. Apa yang dapat anak-anak lihat dari gambar tersebut? Betul, matahari. Ada apa lagi? Bulan. Apa lagi? Planet. Terus? Bintang. Terus? Garis edar planet. Nah, jadi yang anak-anak sebutkan tadi itu termasuk anggota dari sistem tata surya. Nah, kemarin kan kita telah belajar tentang komet, matahari, bintang, bulan ya anak-anak. Sekarang kita akan belajar mengenai planet. Adapun tujuan pembelajaran dari sistem tata surya ini yaitu yang pertama, diharapkan anak-anak mampu menyebutkan apa itu sistem tata surya. Yang kedua, diharapkan anak-anak dapat menyebutkan planet-planet yang termasuk anggota sistem tata surya. Yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan ciri-ciri dari planet tersebut. Paham anak-anak mengenai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya? Sekarang silahkan anak-anak siapkan buku tematiknya ya. Mas Faro, mana bukunya? Kok belum disiapkan? Nah, sudah semua ya sekarang? Sudah. Kalau sudah, sekarang anak-anak buka halaman 3-4. Di situ terdapat bacaan mengenai sistem tata surya. Coba anak-anak dibaca terlebih dahulu ya. Ibu beri waktu 10 menit ya. Sudah selesai ya anak-anak yang membacanya? Sudah. Kalau sudah, sekarang ibu akan jelaskan mengenai sistem tata surya tadi ya. Jadi, yang dimaksud dengan sistem tata surya yaitu susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet, asteroid, satelit, dan lain-lain. Matahari berperan sebagai pusat tata surya. Jadi, intinya itu sistem tata surya itu pusatnya yaitu matahari. Sudah paham ya anak-anak mengenai apa itu sistem tata surya? Kalau sudah, sekarang buka bukunya halaman 5. Di situ terdapat sebuah bacaan fiksi yang berjudul Putri Saturnus dan Pangeran Bulan. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Sekarang kita jawab pertanyaannya ya anak-anak. Yang pertama yaitu mengapa ayah menolak pernikahan Kanin dengan Nil? Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Ya Mbak Rara, apa? Ya betul. Kita lanjut yang kedua ya. Bagaimana proses terbentuknya cincin Saturnus menurut cerita fiksi di atas? Ya Mas Ian? Ya betul. Lanjut ya yang nomor 3. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fiksi tersebut. Siapa yang mau jawab? Ya, Mbak Urel. Ya, betul. Yang terakhir yaitu
Bagaimana cara Kanin Daniel menjalin persahabatan? Siapa yang akan menjawab? Ya, Mbak Rara? Ya, betul, tepuk tangan untuk yang sudah menjawab ya. Anak-anak sudah paham ya mengenai cerita fiksi tadi ya? Kalau sudah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok. Silahkan anak-anak duduk secara berkelompok. Kelompoknya seperti yang kemarin Ibu bagi ya. Sekarang silakan duduk secara berkelompok. Sudah? Kalau sudah, sekarang Ibu akan membagi soalnya. Sudah dapat semua ya anak-anak? Sudah. Anak-anak perhatikan soalnya ya. Di situ terdapat 3 kolom. Kolom yang pertama berisi nomor. Kolom yang kedua berisi nama-nama planet. Yang ketiga berisi ciri-ciri planet ya anak-anak. Nah, silahkan tabel itu dilengkapi secara berkelompok ya. Sudah paham anak-anak? Sudah. Kalau sudah, Ibu tunggu ya sampai selesai. Sudah selesai anak-anak yang mengerjakan? Sudah ya. Kalau sudah, sekarang kita presentasi ya. Siap. Tapi sebelum presentasi, kita tepuk semangat dulu ya, biar kalian semangat. Ayo berdiri semua. Nah, kita tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang udah semangat ya anak-anak? Sudah. Kalau sudah, sekarang Ibu minta 2 kelompok untuk presentasi, untuk membacakan hasilnya ya. Sekarang tunjuk jari kelompoknya siapa yang mau membacakan hasilnya. Ya, kelompoknya Mbak Iva. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Iva. Selanjutnya 1 kelompok lagi, kelompoknya siapa? Ya, Mas Rama, silahkan. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Rama. Sekarang beri tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah menjawab ya. Nah, tadi anak-anak sudah mengerjakan ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai tugas tersebut. Ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan membahas mengenai tugas yang telah tadi dikerjakannya. Sekarang anak-anak perhatikan ke sini. Tadi ada berapa planet yang termasuk anggota sistem tata surya? Ya, betul, ada 8. Apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ya anak-anak. Sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari masing-masing planet tersebut ya. Yang pertama yaitu Merkurius. Merkurius mempunyai ciri-ciri sebagai planet yang terkecil dan planet yang dekat dengan matahari. Yang kedua yaitu Venus. Venus mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai planet yang paling terang. Yang ketiga yaitu Bumi. Tadi apa cirinya? Betul, merupakan salah satu planet yang terdapat sumber kehidupannya seperti ditempati oleh manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Yang keempat ada Mars. Mars mempunyai ciri sebagai planet yang kemerahan. Selanjutnya ada Jupiter. Ciri-cirinya yaitu betul sekali planet yang terbesar. Selanjutnya ada Saturnus. Tadi ciri-cirinya apa Saturnus dari cerita itu? Ya, mempunyai cincin sendiri ya di antara semua planet ya. Terus Uranus, Neptunus apa ciri-cirinya? Betul, sebagai planet kembar. Paham ya anak-anak mengenai planet dan ciri-cirinya? Sudah. Mudah atau tidak untuk menghafalkan ciri-cirinya? Susah ya? Kalau susah, Ibu mempunyai cara jitu untuk
kalian lebih hafal. Itu dengan cara bernyanyi. Siapa yang suka menyanyi? Semua suka ya? Nah, sekarang ibu akan membagikan lagunya ya, biar kalian tahu nanti liriknya ya. Sudah dapat semua ya anak-anak? Sudah. Kalau sudah, sekarang ibu akan memberikan contoh. Kemudian nanti kita bernyanyi bersama ya. Ya. Merkurius, Venus dan Bumi, Mars, Jupiter dan Saturnus, Uranus, Neptunus, terakhir itulah planet kita. Matahari itu pusatnya, Merkurius itu terkecil, Venus planet yang paling terang, makhluk hidup di bumi. Mars planet yang kemerahan, yang terbesar itu Jupiter. Saturnus planet yang bercincin, Uranus kembar Neptunus. Mudah ya anak-anak lagunya? Udah, kalau mudah sekarang kita bernyanyi bersama ya, menggunakan media ini. Yuk, 1, 2, 3. Merkurius, Venus dan Bumi, Mars, Jupiter dan Saturnus, Uranus, Neptunus, terakhir itulah planet kita. Matahari itu pusatnya, Merkurius itu terkecil, Venus planet yang paling terang, makhluk hidup di bumi. Mars planet yang kemerahan, yang terbesar itu Jupiter. Saturnus planet yang bercincin, Uranus kembar Neptunus. Mudah ya anak-anak? Mudah. Selain lagu itu, untuk lebih kalian hafal mengenai ciri-ciri planet tersebut, dalam lagu tersebut juga mempunyai interval nada. Siapa yang tahu interval nada itu apa? Belum ya? Kalau belum, ibu jelaskan. Yang dimaksud dengan interval nada yaitu jarak antara nada yang satu dengan yang lain. Agar lebih paham, anak-anak bisa membacanya di LKS halaman 13 ya. Ya, sekarang baca terlebih dahulu. Sudah selesai anak-anak yang membaca tentang interval nada? Sudah. Kalau sudah, tadi kan kita telah belajar mengenai sistem tata surya, planet dan karakteristiknya, serta interval nada ya. Sekarang apakah ada yang ingin bertanya? Ya Mbak Syifa. Oh iya, modelnya ini. Ini ya. Ini namanya model sistem tata surya. Oh, jadi garis-garis ini merupakan garis edar planet. Jadi planet-planet di luar angkasa itu berjalan sesuai garis edarnya. Jadinya tidak akan tabrakan. Paham? Paham. Ada yang ingin bertanya lagi? Oh ya, Mas Rama. Oh ya, pertanyaan yang bagus ya. Kalau bumi itu terlalu dekat dengan matahari, apakah ada kehidupan? Kalau bumi terlalu dekat dengan matahari itu tidak ada kehidupan. Karena bumi itu akan terlalu panas. Jadi tidak mungkin ada manusia yang bisa betah di sana ya anak-anak. Paham? Paham ya? Kalau paham, sekarang ibu akan melakukan sesi tanya jawab ya anak-anak. Nanti yang bisa menjawab tunjuk jari ya. Tadi yang dimaksud dengan sistem tata surya apa? Ya Mbak Bila. Ya betul. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu tadi planet apa yang kembar? Ya Mas Yaza. Ya betul. Pertanyaan terakhir,
planet apa yang bercincin? Ya, betul, Saturnus. Paham ya anak-anak mengenai materi pada pagi hari ini dari awal sampai akhir? Sudah ya? Kalau sudah, sekarang Ibu akan membagikan soal kuis ya. Ya, sebentar ya, Ibu bagi soalnya ya. Sudah dapat semua ya anak-anak soal kuisnya yang kayak gini? Sudah ya? Kalau sudah, sekarang dikerjakan. Sudah selesai anak-anak yang mengerjakan? Sudah, kalau sudah sekarang dikumpulkan di mejanya Mbak Tasya sini ya. Ya, sudah terkumpul semua ya? Sudah. Sudah, apakah ada pertanyaan lagi tentang materi pada pagi hari ini? Tidak ya? Kalau tidak, sekarang kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Tadi kita telah belajar mengenai sistem tata surya yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan sistem tata surya yaitu susunan benda-benda angkasa yang terdiri dari matahari, planet, asteroid, dan lain-lain. Matahari berperan sebagai pusat tata surya ya. Yang kedua, kita telah belajar mengenai anggota-anggota planet yang termasuk sistem tata surya dan ciri-cirinya ya. Tadi kita juga telah bernyanyi ya. Nah, yang terakhir kita telah belajar mengenai interval nada. Yang dimaksud dengan interval nada yaitu jarak antara nada satu dengan nada yang lainnya ya anak-anak. Sudah paham ya anak-anak? Sudah. Kalau sudah paham dan tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya. Anak-anak, besok kita akan bertemu lagi dengan membahas model sistem tata surya ya. Ya, anak-anak harus tetap jaga kesehatan ya agar terhindar dari virus corona. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.